Saya bertemu dengan seorang yang tidak dikenal yang mengendarai motor merokok dia. Nah, saat saya di belakangnya, bara api yang rokok yang dia pegang itu terkena mata saya. Tidak disangka ternyata dia memalangkan motornya di depan motor saya. Dia berkata, "Ngomong apa kamu?" Saat saya berbalik menuju ke motor, punggung saya ditusuk sebanyak 3 kali. Luka tusukan yang di punggung saya itu tiba-tiba menyemburkan darah keluar dari mulut, muntah, dikuras dari belakang, itu darah menyembur. Di saat terendah itu, di saat hampir saya kehilangan nyawa, saya benar-benar merasakan gitu seumur hidup ketakutan yang begitu luar biasa. Jadi suatu malam di bulan Mei tahun 2025, saya mengalami suatu kejadian yang tragis di mana punggung saya ditusuk oleh orang tidak dikenal sebanyak 3 kali, dan itu hampir menghilangkan nyawa saya. Malam hari, mungkin sekitar jam setengah 8 malam di kota Bandung, saya bertemu dengan seorang yang tidak dikenal yang mengendarai motor brong, tidak memakai helm dan merokok dia. Nah, saat saya di belakangnya, bara api yang rokok yang dia pegang itu terkena mata saya, dan saat di pertigaan lampu merah saya menegur dia dengan santun. Saya katakan jangan merokok sambil berkendara. Saya lanjut menuju perjalanan ke tempat olahraga. Tidak disangka ternyata orang tidak dikenal ini mengejar saya dengan kendaraan dia. Dia memalangkan motornya di depan motor saya. Dia berkata, "Ngomong apa kamu?" katanya. Saya samperin dia, saya ingatkan kembali, dan saya belum emosi saat itu. Saya bilang, "Ya, kalau berkendara naik motor jangan sambil merokok," saya bilang. Karena saya buru-buru untuk ke tempat olahraga, saya bilang, "Udahlah, nggak usah jadi ribut, saya pun baik-baik aja, saya mau ada kegiatan," saya bilang. Saat saya berbalik menuju ke motor, dia mengambil sebilah belati, pisau, dan dia menusukkan belati itu ke punggung saya sebanyak 3 kali. Saat itu saya berbalik, refleks saya berbalik, dan dia mau menusuk saya kembali. Secara refleks saat itu, puji Tuhan, saya tangkis dia dan saya berteriak meminta tolong kepada warga untuk segera diamankan gitu pelaku ini. Karena saya merasakan sekali di punggung saya ini terasa banget ada darah panas yang keluar dari punggung saya gitu. Saya berteriak, "Tolong amankan dulu ini pisaunya." Sampai akhirnya warga sekitar, ada ojol juga, berlarian menghampiri, tapi tidak ada satupun yang membantu saya. Mungkin mereka pun kaget gitu melihat kejadian yang tragis, darah di sepanjang jalan itu, di mana-mana darah. Sampai akhirnya ada satu orang yang ternyata adalah warga lokal di daerah tersebut. Pisaunya diamankan, saya hanya bisa duduk di atas jalan, di aspal dengan kondisi lemas. Dan jujur saya saat itu mulai gelap, seakan-akan saya mau pingsan gitu. Saya bilang, "Pak, tolong Pak, bawa segera saya ke rumah sakit," saya bilang. "Saya udah nggak kuat, saya udah nggak tahan, ini saya udah mau pingsan," saya bilang. Ada mobil bak terbuka, akhirnya dia diberhentikan. Itu saya sudah benar-benar gelap, saya sudah benar-benar terasa mungkin blackout ya. Nah, sahabat solusi, saat itu saya hanya bisa menangis. "Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong," saya bilang. Saya belum siap gitu Tuhan untuk meninggalkan anak istri saya gitu. Karena saya merasa saya belum melakukan yang terbaik gitu untuk anak istri saya gitu. Jadi saat itu saya hanya bisa menangis, saya hanya bisa berseru, saya hanya bisa berteriak, memohon belas kasihan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. "Tuhan tolong," saya bilang. Karena memang di saat terendah itu, di saat hampir saya kehilangan nyawa, saya benar-benar merasakan gitu seumur hidup ketakutan yang begitu luar biasa gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan mendengar jeritan anaknya gitu kan, seorang bapak gitu kan. Tuhan hadir, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memeluk saya. Saya merasakan seperti dipeluk gitu. Tuhan berbicara, berbisik kepada saya, "Tenang, ada aku," katanya. "Tenang, ada aku."
Itu begitu saya membuka mata, yang tadi saya sudah gelap dan udah nafas juga udah terengah-engah. Itu saya benar-benar langsung yang buka mata dan saya bisa melihat dengan jelas dari perjalanan dari TKP menuju ke rumah sakit. Itu saya bisa melihat jelas dan bisa mengingat semuanya dalam keadaan sadar. Itu perjalanan dari TKP menuju rumah sakit kurang lebih sekitar mungkin 15 menit. Singkat cerita, saya sampai di UGD. Saya di UGD itu kurang lebih mungkin sekitar 4 sampai 5 jam. Nah, momen kritis di UGD ini yang saya rasakan itu saat istri saya datang. Itu istri saya berteriak berdoa, Tuhan Yesus yang akan menjamah kamu, Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup kamu, katanya. Dari ujung kepala, sampai ujung kaki, Tuhan yang akan menyembuhkan dalam nama Yesus. Itu ngomongnya udah bukan pelan-pelan gimana, tapi benar-benar berteriak gitu. Sehingga saya yakin semua orang yang ada di UGD itu pasti mendengar gitu. Setelah kejadian itu nggak lama, istri saya diingatkan oleh dokter dan suster yang ada di UGD, Bu, tolong Bapak dijaga supaya Bapak tetap sadar, Bapak tidak boleh tidur dan Bapak tidak boleh pingsan. Karena kalau itu terjadi biasanya malah jadi kritis gitu. Tiba-tiba itu saya muntah, luka tusukan yang di punggung saya itu tiba-tiba menyemburkan darah, brot gitu keluar dari mulut, muntah, dikuras, dari belakang itu darah menyembur gitu. Nah, saat itu saya pingsan. Istri saya bilang katanya, saat itu tuh kamu tuh tiba-tiba kamu plek katanya. Itu saya cuma bisa berteriak, "Yang, I love you, yang I love you, yang," katanya sambil menangis gitu kan. Tiba-tiba saya bangun, saya menghirup napas, tiba-tiba saya kembali gitu. Dan semua di sana ya panik gitu kan, histeris kan, karena udah diwanti-wanti sama dokternya, jangan sampai tidur, jangan sampai pingsan. Taunya terjadi gitu. Tapi setelah itu diinfokan sama perawatnya, ruang operasi udah siap dok katanya. Jadi dari situ saya langsung segera dibawa ke ruangan operasi. Nah, saat di ruangan operasi belum sampai 1 jam, baru 30 menit tiba-tiba dokternya keluar lagi. Dengan muka panik dokternya cari istri saya gitu. Paru-paru bapak itu ternyata tertusuk juga oleh pisau itu dan kempes, sehingga itu yang memacu darah masuk ke dalam paru-paru dan darahnya tuh meskipun lukanya udah dijahit tetap keluar katanya. Istri saya menangis terus bertanya kepada dokternya, "Dok, kira-kira kondisi suami saya dengan keadaan seperti ini gimana kemungkinannya?" katanya. Dokter hanya bisa bicara, "Bu, saya hanya bisa berusaha, Ibu silakan berdoa," katanya. Istri saya mencari suatu tempat yang sunyi, dia berdoa, Tuhan Yesus izinkan kami untuk boleh Tuhan kembali menyaksikan kebaikan-Mu, menyaksikan kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, katanya. Tuhan berbicara melalui Roh Kudus, "Tenang, ada aku," katanya. Bersyukur, hanya itu yang istri saya dengar gitu. Setelah itu istri saya hanya menyembah, "Engkau sangat baik, apapun yang terjadi Engkau pasti Tuhan menolong, Engkau sangat baik Tuhan." Singkat cerita, sekitar jam 5 subuh saya dimasukkan ke ruangan ICU. Istri saya, "Gimana dok keadaan suami saya?" "Tenang Bu, Bapak mah kuat, Bapak mah hebat," katanya. "Bapak meskipun baru dioperasi," katanya, "tapi Bapak udah sadar, Ibu boleh lihat." Itu ada momen anak saya yang besar, yang perempuan, namanya Cleo. Dia diizinkan untuk masuk, boleh ketemu sama Papa katanya. Ketemu saya, tapi saya belum dicabut sondenya, jadi saya nggak bisa ngomong gitu. Dia nangis. Sebelum dia keluar itu ada satu kata-kata yang membuat saya itu benar-benar merenungkan gitu. Karena saat itu saya tidak berpikir yang lain selain berpikir hanya saya harus sembuh kembali gitu. Dia bertanya kepada saya, "Papi," katanya, "apakah Papi sudah mengampuni orang yang melakukan yang menusuk Papi?" katanya. Itu benar-benar, kalau saya pikir itu benar-benar Roh Kudus ya. Tuhan berbicara melalui Roh Kudus, melalui anak saya. Dan itu saya tuh kayak pek gitu. Dan saya nggak bisa menjawab, saya cuman gitu aja gitu kan. Setelah dicabut sondenya, kata pertama yang saya ucapkan di depan istri saya saat itu sambil saya memegang tangan istri saya bilang, "Yang,
Saya sudah mengampuni pelaku yang menusuk saya bilang. Saya tidak dendam, dan kalau saya sudah sehat, saya bilang, saya akan datang ke penjara, saya akan katakan sama dia, saya bilang, kalau saya tidak dendam, saya mengampuni dia, saya memaafkan dia, saya bilang. Keesokan harinya, hari Rabu pagi, tiba-tiba istri saya dipanggil sama dokter, Bu, kondisi Bapak Bu, dikasih lihat di monitor, saturasi, pernapasan, kondisi denyut jantung dan lain-lain semuanya normal, bahkan baik Bu katanya. Untuk orang yang baru dioperasi, yang baru saja mengalami penusukan, ini tuh luar biasa katanya. Makanya saya selalu bilang, kata dokternya, Bapak ini benar-benar mujizat katanya. Iya dok, suami saya hebat, suami saya kuat, karena kita punya Tuhan yang hebat. Kalau bukan pertolongan Tuhan itu kan nggak mungkin gitu, sahabat solusi. Jadi benar-benar itu mujizat Tuhan, itu pekerjaan tangan Tuhan gitu. Setelah itu saya sorenya itu dipindahkan ke ruang rawat inap biasa. Saya di infus itu 4 di tangan saya kanan kiri dan di kaki saya kanan kiri. Darah yang dimasukkan ke dalam tubuh saya itu 16 labu, sahabat solusi. Dokter pun bilang katanya, Pak, itu normalnya itu hanya ada 5 liter Pak katanya, darah yang ada di dalam tubuh Bapak. Tapi saat Bapak datang ke UGD itu mungkin itu hanya sisa 1/3 Pak dari 5 liter katanya. Normalnya itu ya harusnya udah meninggal gitu, normalnya. Tapi ya itu luar biasanya Tuhan kita ya, sahabat solusi. Tidak ada yang mustahil gitu buat Tuhan. Dan mujizat bisa terjadi gitu. Besok paginya saya dijadwalkan untuk dokter fisioterapi. Dia masuk pagi-pagi sekitar jam 9 gitu. Pak, gimana? Apa yang Bapak rasakan? Apa yang ada yang sakit atau ada yang kurang nyaman? Nggak ada dok, saya bilang. Nggak ada yang saya rasakan sakit atau gimana. Oke, boleh Pak, kita lakukan gerakan fisioterapi katanya. Untuk sekalian ngecek juga apakah ada otot yang bermasalah atau ada sesuatu yang bermasalah katanya. Dari gerakan yang simpel yang saya hanya berbaring di atas kasur rumah sakit, sampai akhirnya saya turun dari ranjang, saya berdiri, saya squat 10 kali gitu kan. Dokternya sampai gede-gede kepala, dia bingung, katanya, Pak, saya nggak salah masuk ruangan kan Pak, katanya. Bapak tuh yang kemarin beberapa hari lalu ditusuk baru dioperasi itu kan Pak? Iya betul dok, saya bilang. Saya bingung Pak, katanya. Jujur ini mujizat Pak, katanya. Selama saya berdinas jadi dokter fisioterapi katanya, saya belum pernah Pak ngeliatnya kejadian seperti ini katanya. Sampai suster yang piket di ruangan rawat inap itu ternyata dia waktu kejadian hari H di UGD itu dia piket di UGD gitu. Iya Bu dokter katanya, gimana si bapak itu mah gimana nggak mujizat? Istrinya si ibunya aja waktu di UGD doanya tuh teriak-teriak katanya. Mungkin Tuhan ingin saya jadi kesaksian di rumah sakit itu gitu. Karena jujur di rumah sakit RSUD itu yang dimana mayoritas saudara kita yang di sebelah gitu kan, itu viral ternyata satu rumah sakit itu Pak tahu gitu. Jadi kejadiannya tuh hari Senin, hari Selasa saya masuk ICU, hari Rabu saya rawat inap, hari Kamis rawat inap, hari Jumat saya udah diizinkan Pak, Bapak besok boleh pulang katanya. Saya pulang, saya pemulihan. Setelah saya sehat, saya datengin gitu kan. Saya datengin ke penjara gitu. Kebetulan itu belum proses persidangan ya. Jadi dia masih di tahanan di salah satu polsek di Bandung gitu kan. Saya minta izin ke penyidiknya. Awalnya justru saya ditahan-tahan. Mungkin penyidiknya pun polisinya takut gitu kan. Takutnya saya minimal kan maki-maki bikin keributan gitu kan. Tapi saya jelaskan tuh, saya beri pengertian sama penyidiknya. Enggak Pak, saya bilang. Saya datang ke sini jujur saya ingin memaafkan, saya ingin mengampuni, dan kalau diizinkan saya mau berdoa, saya bilang buat pelaku, saya bilang. Sampai akhirnya diizinkan tuh. Saya datang ke tahanan gitu kan, ada beberapa orang di dalam jeruji itu. Dianya langsung berdiri, dia langsung nyamperin. Dan refleks saya masukin tangan saya ke dalam jeruji gitu ya, ada jeruji, saya masukin tangan saya ke dia dan dia pegang tangan saya, dia ciumin tangan saya dan dia meneteskan air mata, dia menangis gitu kan. Maafkan saya Bapak. Saat kejadian itu saya hilaf Pak, katanya. Jujur Pak, karena saya memang baru saja menggunakan narkoba, katanya. Anak ini ternyata memang preman salah satu pasar di dekat tempat TKP itu gitu. Makanya dia bawa-bawa belati gitu kan, bawa-bawa pisau itu kan. Jadi ya
Kenapa saya bisa mengampuni? Kenapa saya bisa memaafkan? Ya, itu pekerjaan Tuhan ya. Tuhan yang menaruh hati sukacita, damai sejahtera buat saya, sehingga saya boleh mengampuni dia gitu. Tapi yang saya dapat gitu kan dengan adanya kejadian ini, ya saya diproses Tuhan untuk lebih rendah hati lagi, untuk lebih bersabar lagi di dalam menghadapi segala situasi gitu kan. Itu bukan karena kekuatan saya. Karena jujur secara manusia, secara daging, kalau bisa nih saya tusuk lagi gitu. Tapi Tuhan luar biasa gitu. Saya merefleksi diri gitu kan. Coba kamu pikirkan, kamu sudah Tuhan kasih kesempatan loh. Masa kamu nggak mau ngasih kesempatan yang sama untuk orang yang sudah melakukan kejahatan, melakukan penusukan sama kamu gitu kan? Jadi Tuhan seolah-olah berbicara seperti itu gitu. Jadi kenapa saya bisa mengampuni? Ya itu bukan manusia saya gitu. Tapi itu benar-benar hikmat dari Tuhan. Saya dikasih damai sejahtera gitu, yang membuat saya bisa mengampuni gitu si pelaku gitu. Jadi mengampuni itu bukan hanya untuk orang yang diampuni, tapi juga berbalik untuk kita yang mengampuni, kita diberesin sama Tuhan gitu. 1 minggu saya di rumah, saya dijadwalkan untuk check up gitu ke dokter kan. Check up, di ronsen kembali. Ini kondisi Bapak waktu yang kita operasi. Paru-paru Bapak tuh sebelah, yang normal ini utuh. Yang sebelah lagi tuh kempes Pak katanya. Hasil ronsen Bapak hari ini kita ronsen ulang. Itu mujizat, benar-benar mujizat Pak katanya. Yang satu kiri utuh, yang kanan pun utuh Pak. Ya saya jawab gitu kan. Ya puji Tuhan saya bilang. Karena saya punya Tuhan yang hebat gitu kan. Bukan hanya Tuhan sembuhkan, tapi paru-paru kamu tuh bukan cuma diperbaiki, bukan cuma dijahit, tapi benar-benar Tuhan ganti dengan paru-paru yang baru katanya. Luar biasa gitu. Tuhan Yesus menolong saya tuh benar nggak cuman asal-asal gimana, enggak, tapi benar-benar seluruhnya gitu. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tuh benar-benar detail seperti yang saya bilang di awal tadi gitu. Saya sudah mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Buat sahabat-sahabat solusi di luar sana, saya percaya kita punya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan hanya tinggal percaya gitu. Jangan tunggu jawaban doanya terjadi, tapi mintalah penyertaan Tuhan gitu. Selalu bergantung sama Tuhan, minta penyertaan Tuhan untuk Tuhan. Selama proses ini terjadi, secara manusia saya udah nggak mampu Tuhan, saya nggak mampu untuk mengampuni, saya nggak mampu untuk melewati proses ini gitu. Nah oleh karena itu minta belas kasihan Tuhan, minta penyertaan Tuhan gitu. Untuk Tuhan, oke, mau badai kayak gimana pun, mau pergumulan kayak gimana pun, saya siap Tuhan, asalkan Tuhan tetap menopang tangan saya, asalkan saya tetap berjalan bersama Tuhan, saya pasti percaya pasti ada kemenangan di depan sana gitu. Kisah tadi mengingatkan bahwa kehidupan manusia bisa berubah dalam hitungan detik. Tidak ada yang menyangka bahwa malam yang biasa bisa berujung pada pergumulan antara hidup dan mati. Di tengah ketidakberdayaan manusia, hanya Tuhanlah yang sanggup menjadi sandaran kita satu-satunya. Bahkan di dalam masa kritis, seruan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan sanggup memberikan kekuatan, memulihkan, dan melahirkan kasih dalam hati kita untuk mengampuni mereka yang menyakiti kita. Namun jika hari ini kamu sedang dalam situasi yang sangat berat, titik terendah di dalam hidupmu, kamu dihadapkan dengan luka dan tidak bisa mengampuni orang yang menyakitimu, kamu bisa bercerita kepada kami. Yang perlu kamu lakukan adalah menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.